Oke teman-teman, kali ini ilmu ini wajib praktek. Biar apa? Biar kalian bisa memetik manfaatnya, memetik ilmu simple ini. Terima kasih. Oke, lanjut. Usahakan dengarkan video ini sampai selesai biar mengetahui ilmu penting di dalamnya. Terima kasih. Saya akan bahas setelah yang satu ini. Oke, semoga damai selalu menyertai kita semua sampai detik ini. Amin, amin, amin. Kali ini saya akan bahas topik penting sekali. Teman-teman, satu hal yang kalau dipikir-pikir dalam hidup saya, seizin Tuhan, ini bisa menarik keberuntungan dalam hidup saya. Bahkan ini juga bisa menarik beberapa hal yang saya pikirin menjadi kenyataan. Iya, kenyataan. Kamu tahu nggak apa itu? Pikiran. Ya, pikiran. Pikiran adalah doa. Celakanya nggak banyak yang tahu bahwa untuk menjadi doa di pikiran kita ini menjadi kenyataan itu ada triknya. Pikiran adalah doa. Setuju atau tidak? Kalau kamu setuju, kamu harus tahu bahwa semua orang bisa punya trik bagaimana cara menjadikan pikiranmu yang katanya adalah doa nih, itu bisa jadi kenyataan. Sekarang saya ingin memberikan kepada kamu sebuah ilmu yang bisa kamu mungkin uji kebenarannya. Bisa juga kamu diskusikan bersama dengan para psikolog atau ahli psikologi bahwa ini benar adanya. Nih, saya kasih tahu, ada banyak orang terutama dalam agama. Waktu saya update status itu ada yang bertanya, begini mas, dalam agama apapun terutama Islam itu kok mengajarkan untuk berbaik sangka. Saya ini sudah capek mas berbaik sangka. Supaya nggak capek mas jadi orang berbaik sangka terus. Kenapa? Karena ketika saya berbaik sangka, contohnya berbaik sangka ini seolah-olah sia-sia. Selalu ketemu orang-orang yang jahat, contohnya mengalami kesialan. Contohnya itu buat apa mas saya berbaik sangka? Kamu tahu jawaban saya apa? Betul, berbaik sangka itu sebenarnya disuruh sama Tuhan, supaya kita bisa menjadikan pikiran kita menjadi kenyataan. Bagian ini penting banget, boleh kamu uji coba. Yang Maha Kuasa menyuruh kita berbaik sangka itu supaya pikiran kita yang banyak doa-doanya ini kita bisa menjadi kenyataan. Iya, menjadi kenyataan. Saya jelasin lebih jelas supaya kamu lebih paham. Sebut aja contoh, namanya Cak Di. Ini adalah orang yang kerjaannya selalu berburuk sangka dulu. Ada masalah dia selalu mengatakan itu kejam, pemerintah itu jahat, teman-teman saya tuh nggak sayang, dan keluarga saya nggak sayang. Saya mau tanya, tolong dijawab di chat yang ada di komentar ya. Yang sering berburuk sangka ini menurut kamu di otaknya itu banyak pikiran negatif atau positif? Jawab jujur. Ya betul, negatif. Betul sekali. Sekarang saya tanya lagi, kalau si Cak D ini berburuk sangka, terus kan kita setuju di dalam pikirannya banyak pikiran negatif. Betul ya, di dalam pikiran si Cak D ini banyak pikiran negatif. Otomatis
doa-doa di pikiran negatif atau positif? Jawab. Negatif, betul-betul. Sekarang kita harus mikir, kalau di dalam pikiran si Cak Di ini banyak pikiran negatif, otomatis doa-doa di pikiran negatif atau positif itu sepakat gak kalau hidupnya si Cak Di ini makin keblangsak? Bahasa Betawinya loh. Hidup si Cak Di ini makin merana gara-gara ucapannya sendiri, gara-gara pikirannya sendiri berburuk sangka, mengulang perkataan negatif. Pemerintah ini jahat, pemerintah ini buruk, presiden kita begini, presiden kita begitu, keluarga kita begini, keluarga kita begitu. Bapak ibu saya tidak menyayangi saya, pasangan saya tukang selingkuh. Semua hal negatif yang dikatakan itu akan jadi kenyataan. Jangan dipikirin dia sering berburuk sangka, itu justru hidup makin jelek. Kenapa? Karena dia mendoakan dirinya sendiri dengan buruk sangka sendiri. Itulah kenapa, karena dia mendoakan dirinya sendiri. Saya ulangi, keajaiban dari bersangka adalah apa yang kamu sangkakan dalam hidup kepada siapapun itu akan menjadi doa yang paling ampuh di pikiranmu. Saya ulangi ya, ini kata emasnya. Ya, nanti kita jelasin lagi supaya kamu paham. Nih, dengerin dulu, semua yang kita sangkakan dalam pikiran itu akan menjadi doa yang paling ampuh untuk menjadi kenyataan dengan seizin Tuhan. Jadi kalau ada orang yang suka rutin berburuk sangka, diri kamu seharusnya merasa kasihan sebagai teman, sebab dia berburuk sangka. Sedih kamu. Kenapa? Karena dia mendoakan dirinya sendiri yang jelek-jelek. Nah, sekarang saya kasih contoh yang berbaik sangka. Berbaik sangka kita kasih contoh cerita namanya Feni. Bukan nama sebenarnya, ini cerita. Kok kayak cerita-cerita itu ya, korban ya. Itu ya nggak apa-apa, namanya Feni. Si Feni ini kebalikannya si Cak Di, teman-teman. Dia selalu berbaik sangka. Ketika ada masalah dia berpikir kalau ini ujian, karena Tuhan sayang saya. Oh, teman saya kayak gini sama saya, mungkin dia butuh disayang. Karena dia nggak dapetin rasa sayang. Oh, saya ini belum berhasil di bisnis ini karena saya butuh belajar. Oh, ternyata pemerintah menyuruh saya pakai masker. Contohnya karena pemerintah atau sayang saya supaya saya nggak kena COVID. Contohnya ketika seseorang berbaik sangka, saya mau tanya, dia banyakkan doa-doa positif atau negatif? Tolong jawab. Ya, orang-orang yang berbaik sangka di otaknya kebanyakan pikiran positif atau negatif. Jawab jujur ya di kolom komen. Positif. Sekarang saya analisa lagi, kalau di otaknya dia lagi banyak pikiran positif yang berbaik sangka, wajar enggak kalau hidupnya penuh dengan kebaikan? Wajar dong. Kenapa? Karena doa-doanya positif semua. Di sini apa yang kita sangkakan dan itu akan bergema. Wah, ini bahasanya pas nih. Apa yang kita sangkakan itu akan bergema, positif atau negatif, tergantung dari sangkaan kita sendiri. Kalau sangkaan kita negatif, ya gemanya akan negatif. Pemerintah itu jahat. Keluarga saya jahat. Otomatis doa akhirnya jadi kenyataan. Hidupnya dipenuhi orang jahat, terus hidupnya dipenuhi orang-orang yang selingkuhin dia, terus dipenuhi hutang yang gak lunas-lunas. Begitu terus yang terjadi di hidupnya. Nah, kita sama-sama udah tahu apa yang diinginkan Tuhan atau apa yang diharuskan oleh Yang Maha Kuasa, bahkan kepada umat manusia untuk dipatuhi.
Makanya kalau dalam agama saya sebagai orang Islam, kita mengatakan Tuhan itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa? Karena semua itu demi kebaikan kita. Di agama saya, agama Islam, diwajibkan zakat bagi yang muslim supaya kita enggak diperbudak dunia. Baik termasuk berbaik sangka. Kalau kita berbaik sangka, pikiran kita banyakkan positifnya, itu jadi doa buat siapa? Buat saya, bukan ya buat kamu. Nah, sekarang coba, ada sebuah keinginan besar yang kamu ingin dapatkan dalam hidup kalian. Saya mau nanya jujur ya, dalam waktu sebulan ke belakang, waktu sebulan ke belakang deh, lebih banyak mana pikiran positif, berprasangka positif atau berprasangka negatif, atau campur-campur? Coba kalian ingat-ingat. Hidup kita jangan nunjuk-nunjuk orang ya, yang buat tetangga saya, teman saya, orang tua. Enggak, diri kamu. Saya nanya dari kamu. Iya, saya nanya diri kamu. Coba jujur, lebih banyak mana? Campur-campur mas, berbaik sangka, buruk sangka. Nah, banyak yang jujur. Oke, campur, es campur ya. Sekarang kita telaah ya secara ilmu pengetahuan. Bisa nggak sih kita penting keberuntungan kalau kita berburuk sangka? Terus bisa nggak? Coba bisa pakai ilmu pengetahuan, nggak usah pakai katanya. Kita nggak usah pakai dongeng, ini pakai ilmiah, kita pakai kajian ilmiah. Sekarang bisa nggak sih itu semua tercapai kalau pikiran kita negatif? Bisa nggak? Coba pikir, bisa nggak? Ya enggak. Kenapa? Karena ketika kita berburuk sangka, otak kita isinya semua negatif semua. Sekarang bagaimana mungkin kita bisa menarik hal yang positif dalam hidup kita kalau pikiran kita banyak negatifnya? Kita bisa menarik hal yang positif dalam hidup kita kalau pikiran kita banyak negatifnya. Nggak masuk akal. Jadi sekarang saya kasih tips ya buat kamu. Wajib praktek. Prakteknya gimana mas? Ya prakteknya mudah sekali kok. Prakteknya ini boleh kamu praktekkan, bahkan harus kau praktekin. Coba kamu tulis di kamar, atau kamu tulis kalimat sederhana. Tulis di handphone, tulis di kamar, tulis di mobil atau di motor, di mana kamu bisa lihat. Kamu tulis cukup kalimat sederhana. Apa yang saya sangkakan itu menjadi kenyataan. Saya ulangi, tulis kalimat ini. Apa yang saya sangkakan itu menjadi kenyataan. Sudah ya? Kamu lihat deh, sebenarnya apakah ucapan saya ini benar atau tidak dalam seminggu ke depan? Coba kamu tes. Apa aja? Terus mau itu berbaik sangkanya salah atau enggak, bodoh amat. Baik terus. Saya mau berbaik sangka terus supaya hidup saya beruntung. Saya mau berbaik sangka. Seminggu aja, dalam waktu seminggu aja kamu praktekin itu deh. Lihat hasilnya seperti apa. Lihat hasilnya nanti seperti apa. Saya dulu juga sama kayak kamu. Jadi orang positif itu susah sekali. Tapi begitu saya praktekin ilmu ini, perubahan di hidup saya luar biasa sekali. Modalnya apa mas? Modalnya simple. Modalnya sih pikiran dan mulut kita. Jaga pikiran kita
jaga ucapan kita, lidah kalian jaga. Berubah hidup kamu. Praktekin ini. Praktekin ini semua dan coba lihat hasilnya. Oke? Bisa? Bisa kalian praktekin? Alhamdulillah. Kalau bisa, nah itu aja dulu, praktekin selama seminggu ke depan. Kamu uji coba, kamu lihat hasilnya. Saya jamin pasti ada perubahan. Berbaik sangka, bodoh amat benar atau enggak berbaik sangka, terus pakai mindset itu. Pakai mindset itu, berbaik sangka. Oke, yaudah. Sekarang mari kita fokuskan untuk mengamalkan amalan yang saya bagikan tadi. Sebuah kata, sebuah pikiran berbaik sangka yang sangat luar biasa bagi saya dan juga teman-teman semuanya. Ya udah, sekarang kalian amalkan sebuah pikiran berbaik sangka yang sangat luar biasa bagi saya dan juga teman-teman semuanya. Tonton video ini berulang kali dan praktekkan. Niscaya yang saya berikan ini berguna bagi kamu. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Semoga hal yang sederhana ini bisa mengubah hidup kamu, bisa mengubah hidup kamu seperti yang saya lakukan. Oke, masih ada saya, Alex Sandi, sahabat baik kamu. Selalu dari saya, Alex Sandi, tetap it's my life. Wassalamualaikum, bye.